RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Betul. Oke Bapak Ibu, ada yang mau testimoni lagi nggak nih? Ini centong masih ada. Bapak, silakan. belum dapat centong tadi Mbak? Aduh, Pak Haji Barko bukan dikasih. Maju bos, maju bos. Maju bos. Ya. Tadi Iya. Pokoknya kata Pak Haji, bos yang maju testimoni kasih centong. Siap. Hah? Ibu belum maju, yang maju Bu. Sini bos. Sorry Pak Haji Marco. maaf. Apa tuh? Oke. Silakan sebutkan namanya, asal dari mana? Nama saya Bu Faruk dari Cilacap. Ya. Saya itu sudah nganggur 12 tahun. Pejabat berarti? Jawa Tengah ya, Cilacap ya? Bukan Jawa Barat ya? Saya pensiun dini saya. Saya dulu di BUMN. Oke, singkat cerita Bapak tahu RDAY dari mana? Dari Facebook saya. Facebook, oke. Nah, itu kapan Pak? Sekitar 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu, oke. Bapak begitu nonton Facebook, nyimak yang ada orang yang minta doa untuk penghasilan 1 miliar sebulan. Oh kecil, kata Pak Haji kan. Pak Kiai Vanizar yang dari Bukan Jambi. ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Bukan yang ibu-ibu. Pak, bentar Pak. Miliar, kan? Bentar Pak. Bapak Ibu, nanti ketika Pak Haji masuk ke aula, biarin aja Pak Haji lewat ya. Nggak usah salam-salaman dulu. Nanti salam-salamannya di akhir episode aja. Nggak apa ya? Biarin Pak Haji melintas lenggang kangkung sampai ke sofa. Sepertinya beliau sudah datang. Siap bos. Alhamdulillah Pak Hajinya udah ada di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dwi Susanto. Senyum Pak, senyum sampai giginya kering. Luar biasa. Nah terus lanjut Pak. Ya. 3 bulan itu saya pertama kali di Facebook itu Ya. katanya kalau 1 miliar kecil itu Ya. 10 miliar katanya. Kemudian loh kok bisa 10 miliar dari mana ya? Kemudian kemarin saya ngikuti beberapa lewat YouTube. Ya. Nizar itu yang Geser ke sana dikit, Pak. tidak Dari kurang Jambi. tidak kurang dari 1 miliar 1 bulan. Oke. Kemudian saya dulu waktu masih kerja itu ada nyambi itu bisa sehari itu 10 juta, 20 juta. Waktu Di masih luar kerja. gaji saya, ya. Kemudian begitu saya tidak punya istri, mandek itu rezeki. Mandek. Iya. Terus kemudian saya pensiun, ya kurang lebih 1 miliar saya dapat pesangon, saya pensiun juga karena saya sudah belasan tahun mandi dini hari. Ya. Saya tidak pernah sakit, tidak pernah berobat, sudah sambil uang saja itu hak sehat saya, kartu sehat saya dapat 117 juta waktu itu. Ya. Habis juga banyak yang orang mengelilingi memperdaya gitu. Oke. Ya hitung-hitung ada 2 miliaran lah. Kemudian saya kerja emas, kerja apa tuh zong terus apa tuh sampai saya ke Komumas Serang Banten 3 kali Pak Muntasir itu. Oh banyak dosa kamu, dosa apa ya? Terus banyak janji, enggak juga saya evaluasi. Kemudian begitu terakhir saya ada orang disalami orang, saya kok enggak. Padahal orang lain itu enggak mantan kayak saya BUMN gitu ya. Apa saya ketutup gitu ya. Iya. Saya beberapa pekan ini saya lakukan itu mau tidur sama bangun tidur itu ini remet-remet sendiri gitu. Remes-remes. Ya. Masuk ilmunya. Ya, pokoknya karena dulu waktu saya SD sakit, itu adik saya lahir itu nangis terus, tetangga saya yang udah agak tua itu nangis terus ya, terus diremet-remet gitu disuruh langsung diam itu adik saya yang nangis manjur terus. ya. Berarti saya ingat Pak Haji, itu berarti sama dengan tetangga saya buktikan. Kemarin saya diajak makan sama temen, Ustadz, kita makan soto.
Belum makan nasi kan, saya kan nggak pernah makan nasi kalau pagi malam apalagi. Iya. Udah jam 9, ya udah nyoto. Begitu di tempat soto itu orang yang lagi bicara masalah caleg apa terus pelayannya gitu ramai sotonya, pada ngeliati semua loh. Kok ngeliati Ustadz mah apa gara-gara itu gitu ya? Saya nggak ngerti, tapi intinya itu sejak saya kecil itu adik saya waktu bayi itu sembuh dengan remet-remet itu. Wih, manjur ya? Ya. Luar Terus biasa. saya masalah sedekah dulu saya sepertiga gaji saya untuk sosial. Iya. Udah biasa dari remaja saya. Iya. Kemudian kemarin sampai tidak punya uang atau tidak punya uang saya sudah biasa saja lah. Iya. Nggak usah dipikir. Ada uang berapa hari Jumat saya habisin aja. Karena ekstrem itu bukan karena miliarnya. Iya. Berapa punya habisin gitu kan. Loss gitu. Iya. Siang dapat 5 kali. Besoknya 5 kali lagi 10 kali tuh. Iya. Terus kemarin kesini sampai Bubuk Belak tinggal 3.000 uang saya. Iya. Saya mau jalan Bubuk Belak sini kan jauh kan. Betul. 12 kilo. Heeh. Nah, saya terpaksa saya hubungi adik saya, tambah kirim dong untuk buat ojol gitu kan. Transfer 50. Habis itu maunya habisnya ya. Yang jelas saya ada kasih orang 10 gitu. Hari tadi saya mau pulang ini karena besok Senin saya harus saksi di pengadilan untuk meringankan orang difitnah itu. Iya. Saya rencana mau sampai Ramadan karena daftar Ramadan kan saya baru bisa pulang. Iya. Saya pulang, tahu saya ditransfer sama teman saya 10 kali lipat dari 10. Wow, luar 100 biasa. kali lipat. Hah. 1 juta tadi. Kobul ya? Ya 10 jadi 1 juta berapa? 100 kali kan? Iya. Itu dalam hitungan semalam gitu kan. Iya, iya, iya. Nah saya rencana mau mewakafkan tanah yang saya urus. Ada ratusan ribu hektar dari Aceh sampai Papua, khususnya yang di Bogor Utara dan Bogor Timur. Kalau Pak Haji berkenan, nanti sama bangunannya saya rencana akan wakafkan ke RDAI. Wow, luar biasa. Karena saya bisnis sudah zong-zong terus dan tanah-tanah ini datang sendiri, saya nggak nyari. Itu tanah, oh ada orang ngasih wakaf ke Bapak, titip apa gimana? Enggak, suruh nguruskan nanti 75% untuk saya. Oh. Tapi iya, yang iya. ada yang 60%, yang 20% untuk yayasan. Yayasan saya mau buat sekolah gratis, kurikulum tercepat 12 tahun sarjana, 30 juz, 7 bahasa, kemudian klinik gratis. Itu rencana saya dampingi itu anak-anak yatim itu, Iya, di mana iya, RDAI saya mau buat sekolah gratis itu gitu. Oke. Nah, kalau berkenan tanah itu, tapi agak jauh dari sini. Saya kemarin cek sama siapa itu, Regi namanya sama dengan yang Regi Belanda, yang kayak orang Belanda itu, yang turunan Belanda yang kurus. Oh, saya ini keturunan Ambon nih, Pak. Oh ya. Cina Ambon saya, Pak. Oh ini jauh nih, Pak Haji kayaknya nggak tahu mau apa enggak di Bogor Utara sama Bogor Iya, Timur. iya. Oke, intinya Pak Haji mau apa enggak, kita balikin sekarang ke Pak Haji karena Pak Haji udah ready. Tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dusanto. Oke, Pak. Bapak duduk dulu aja, nanti Bapak silakan bertanya ya. Oke. Oke. Tapi kayaknya nggak harus di sini dibahasnya masalah tanah. Ya nggak apa-apa. Langsung Pak Haji. Yo, mulai. Siapa dulu yang nanya? Yuk, kasih mic-nya. Bebas, nanya apa aja. Halo, halo, udah ini teh. Yuk, diri. Halo Pak Haji, assalamualaikum. Ya, Ini kali pertama saya kesini. ya. Jujur saja, saya tahu Pak Haji itu dari teman saya ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya seperti yang sudah ya. Di sini kan saya tertariknya karena ada hutang lunas. Nah, itu Pak Haji gimana triknya? Utang lunas Ya. tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya, begitu, Gampang Pak lah. Haji. Sekarang kalau kita utang, kita yang mau ngelunasin itu macet. Ya, Jadi kalau bisa kita utang, Allah yang lunasin, jangan kita. Makanya kalau saya tanya Allah, kenapa ibu nggak dilunasin? Enggak Ji, karena utang mukanya muka utang. Bisa nggak muka lo di bubut dulu, di bengkel bubut?
dipermak. Jadi kita kalau bisa utang sebanyak-banyaknya, gitu. Nanti yang lunasin siapa? Allah. Jangan kalah sama negeri ini. Negeri ini utangnya mau tahu berapa? 7.000 triliun. Santai aja tuh, Papa atau utang. Jadi gini Bu, Ya. kenapa ibu utangnya nggak kebayar? Kenapa ibu utangnya harus jual aset? Kenapa ibu utangnya harus nyicil? Karena ibu punya dua sifat yang Allah benci. Apa tuh? Berharap dengan jual aset nanti buat bayar utang. Ketiga, takut di penjara, takut nanti di sidang. Jangan takut Bu, santai aja. Emang kita diciptakan Allah untuk menciptakan utang. Nanti Allah yang bayar. Contoh Bu, dulu saya kecil umur 3 tahun main bola. Saya nendang kaca tetangga rumah saya pakai bola, pecah. Nah tetangga saya marah-marah, ganti gak? Saya jawab, sorry bos, ada emak gue di belakang. Jadi tugas gue mecahin kaca tetangga gue. Yang tanggung jawab siapa? Ibu saya. Jadi ibu yang nyiptain siapa? Allah. Ya ntar tugasnya Allah yang lunasin. Jadi lu nyiptain utang aja. Kan yang bikin lo utang nggak lunas karena lo di sini punya kewajiban untuk bayar. Nggak bisa. Tugas kita nih di Al-Quran ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Nggak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gitu? Iya. Ada nggak? Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk mikir. Nggak ada. Khawatir besok nggak bisa bayar utang, khawatir kita besok nggak bayar utang, itu lo udah menghina Allah. Makanya gue tanya Allah, kenapa dia nggak dilunas utangnya? Dia udah menghina gue Ji. Kenapa? Menghina tuh ngata-ngatain Allah. Enggak, ya apa? Dia khawatir besok nggak bisa nyicil utang, khawatir besok nggak bayar utang, gitu. Jadi gimana dong kalau lo pengen lunas? Perbaikin dulu muka lo. Aduh, udah kayak Dibawa ke tukang ban, di sporing. Ya ampun, Panji. Jadi, iya nih Haji Marco contohnya. Haji Marco, pasien saya kadaluarsa yang udah expired, nggak keluar lagi dari. Jadi lo harus yakin bahwa besok hari Senin utang gue pasti lunas. Belum, yakin dulu. Kan ayatnya, aku tuh Allah, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Tapi kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi kita nggak boleh takut, kita kan ketakutan. Iya. Abis BAP gue almarhum, lumayan buat ngurangin penduduk. Jadi lo nggak boleh berharap, nggak boleh takut. Jadi orang yang khawatir besok nggak bisa ngasih uang jajan anaknya, itu udah menghina Allah. Kata siapa Ji? Kata gua, kan gue SD Impres bukan Kiai. Tapi manjur. Jadi intinya mbaknya jangan takut, pasti lunas. Caranya nanti kita privat. Tadi kita privat di mana? Ion Mall. Berapa orang tuh? 40. Makanya tadi gua ketinggalan nih. Resikonya kalau privat begitu Bu, tapi 2 hari langsung terkabul, nggak pakai lama, 3 hari deh paling lama, Ya. gitu. Yang paling cepat apa sih Pak Haji? Jual beli alat kelamin, hitungan jam. Ya bapak-bapak. Makasih Pak Haji. Ya. Nanti saya bisa privat ya. Halo, Ya ini dulu ya. bapak, diri bos. Assalamualaikum Pertanyaannya apa? warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit boleh Pak Haji ya? Boleh, yang lain mau gak dengerin? Tanya dulu, mau gak dengerin? Saya itu hanya mentransfer ilmunya Pak Haji. Iya. Ketika saya itu di Bali kayak kemarin ya, saya kan pergi kemana-mana ini ya. Waktu di Bali itu
Celana dalam dibalik. Belum nih, belum. Nah, kalau punya saya selalu saya balik. Celana dalamnya? Iya. Oh iya. Tapi alat kelamin nggak kebalik. Belum Pak kan. Nah, ini ada ibu-ibu ini jualan kopi sama kalau di Bali itu nasi kecil itu apa? Nasi kucing ya. Ini ngeluh sama saya. Baru kenal aja itu di pinggir jalan. Ngeluh katanya dagangannya gini dan gini, sulit lah cari ekonomi lah, sulit cari pelanggan lah gitu. Nah, akhirnya saya ingat Pak Haji. Wah, ini saya manfaatkan hidupnya Pak Haji. Contohnya Contohnya Pak Haji. yang dipraktekin apa? Saya suruh ini. Hah? Mohon maaf ya. Ngurusakin memangnya ke 99 kali. Coba gimana? Nyoleknya gimana? Nah, gini. Mana? Saya ada ilmu nih Bu. Kalau mau praktekkan pasti besok lancar ini aku. Saya bilang gitu. Saya suruh ini sampai 99 kali. Yang dicolek alat kelaminnya. Kelaminnya Ibu. Oh, namanya apa tuh? Namanya apa? Ganti ya. Belum, apa namanya? Namanya itu. Ya. Tepuk tangan dong. Nah, besok paginya itu, ya besok sorenya kan dia malamnya. Malamnya itu jualan kan ya. Biasanya jam 1, jam 2 baru pulang. Jam 11 itu saya tengok kan, saya kebetulan di depan hotel saya itu kan, saya nginepnya itu. Bu gimana udah habis belum? Alhamdulillah Mas, udah habis tinggal sedikit. Kalau nasinya habis dari jam 9 tadi. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Biasa betul, punya Pak Haji. Wah. Padahal dia belum ketemu saya ya. Padahal belum ketemu. Bos udah pernah ketemu saya belum? Belum. Oh. Tapi Pak Haji sudah saya ikat. Gimana caranya? Ini rahasia. Ya, ya. Gak apa-apa biar pada ditiru nih sama teman-teman. Nah, Gimana ini Bos? ya. Kalau saya tuh mentransfer ilmunya Pak Haji itu udah banyak sekali Pak Haji. Ya. Ke teman-teman yang ini apa? Dia ternak apa itu ayam potong itu ya. Nah, dia bangkrut terus. Akhirnya saya suruh tadi centong Pak Haji ya. Ya. Nah, saya centong, dia dapat 2. Saatnya saya suruh gantung di Ya. di apa itu? Buat ilak-ilak. Di kandangnya satunya. Buat penangkal petir. Iya. Biar kalau ada Ini virus untuk, penyakit nggak masuk. untuk ngadu. Kalau orang Jawa bilang namanya diilak-ilak. Ngadu makan itu ya. Ya. Alhamdulillah tadi siang itu dia WA biasanya tuh 1 ton katakan seperti itu ya. Sampai 1 ton 500. Jadi 1,5 ton naik, terus harganya naik lagi. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Tepuk tangan dong. Iya. Jadi banyak sekali dari teman-teman itu yang kesulitan bayar utang dan lain sebagainya. Bos, lo kok tertarik sama YouTube gue? Kan ilmu gue nggak waras. Nah. Yang merhatiin juga nggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Ilmunya nggak masuk logika. Tapi kan hasilnya masuk rekening. Betul sekali, ilmunya Pak Haji nggak waras betul memang. Saya sendiri kan udah biasa mempelajari ilmu yang waras ya. Nah sekarang saatnya saya nggak waras juga gitu. Terus ini tadi ya, saya mau berangkat ini, Pak Haji saya ikat dulu, pasti nanti ketemu. Nah sampai di sini dibilangin Pak Haji nggak di sini. Nanti Ada di Aeon Mall, Oh, iya. di Natrabu dengan Saya ketemu 40-an Mas, ya? pasien. Dari pagi. Mungkin nggak bisa. Nah, saya dalam hati saya pasti saya ketemu. Alhamdulillah saya bersalaman Pak Haji ya. Boleh. Tadi saya nggak mau datang kemari karena kan tamunya udah 40. Ada yang 1 tamu 1 jam. Nah, heran nih kok mau kemari udah macet, hujan. Tapi kata supir saya, Pak datang aja Pak di kandang, kasihan tamunya banyak. Ya udah deh, pasti Ya, dia yang ngerjain. saya ikat ini. Gimana ngikatnya Bos? Biar ditiru nih sama pasien-pasien gak waras. Ini masih saya ikat Pak Haji. Gimana ngikatnya? Saya tadi nulis ini. Nama saya kan ya Suyudi, nama Ya. saya itu. Suyudi harus pasti ketemu dengan Pak Haji Dwi Santoso, Ya. Susanto ya. Saya pinter-pinter, saya ikatkan ini Pak Haji. Ya. Nah, saya ikatkan di sini ini. Sampai sekarang Pak Haji. Tapi alhamdulillah kabul bisa ketemu. Ngikatnya di mana?
Mana? Sampai sekarang alhamdulillah belum saya lepas. Iya Bu, jadi gini, nggak hanya Pak Yudi, kemarin ada namanya Bu Chandra dari Solo, Jogja. Dia privat nggak bisa, nggak tembus-tembus, terus nggak tembus-tembus. Akhirnya dia minta ngeprint, suaminya kan polisi, kita intelijen polisi. Pak Pi, tolong dong diprintin dong fotonya Pak Haji Dwi, difoto. Itu kurang ajarnya ya Allah. Saya belum pernah seumur hidup live ngomong nenen sampai puluhan kali, belum pernah. Jadi kalau foto, ayo foto gaya nenen lagi nenen. Ini kenapa? Nah istri saya bilang, Papa ngomong nenen mulu, kenapa Pak? Kan tadi malam habis nenen 10 botol. Apa nenen? Nggak taunya si Chandra masuk, dia langsung minta maaf. Kenapa Ndra? Maaf Pak Haji, fotonya Pak Haji ada di pentil saya. Dibuka bajunya, dibuka BH-nya, dikasih lihat, pas mulut saya nempel di pentil. Saya bilang, Mbak, ngapain foto saya taruh di pentil? Biar Pak Haji nurut manut katut, nggak usah digituin juga gue nurut, asal lu bilang Pak Haji mau gak nenen, aku langsung. Tadi juga dia privat lagi tuh Chandra ya. Tadi privat lagi tuh di Aeon Mall di Natrabu tuh. Chandra sama adiknya ya, adiknya baju hitam. Sama begitu. Tapi ini ada yang lebih dahsyat lagi, luar biasa. Diusir sama staf saya karena namanya nggak ada. Karena yang privat di situ udah banyak banget, luar biasa. Ya udah maaf ya bu, ini namanya kan nggak ada. Dia lari ke kamar mandi, diambil foto saya, langsung dimasukin ke alat kelaminnya, langsung pala saya pun. Jam 3 habis asar dia telanjang, dibuktiin ini fotonya Pak Haji. Gila. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bu, kecuali saya ngaceng Bu. Ini deh. Maksud saya jangan ngerjain ke saya lagi ya, kasihan. Masuk gurunya dikerjain. Ini bukti bahwa ilmu kita nggak ada hodam, nggak ada jin, gurunya aja bisa kena. Harusnya kan ditanya sama istri saya, Papa emang nggak pakai penangkal? Nggak ada. Luar biasa pokoknya ilmu Pak Haji ini. Kita praktekkan aja pokoknya. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Yeah. Nah ini Pak Haji, tiap malam saya sudah mandi lah, kalau jam 12 kan saya jarang sekali ini Pak Haji tidur. Jadi kalau Pak Haji kan di YouTube itu bilang bangun jam 12, saya belum tidur, tapi saya kalau jam 12 mandi, terus sholat dan lain sebagainya itu. Tapi kalau untuk baca Al-Quran terus terang Pak Haji saya nggak bisa, belum bisa gitu Pak Haji. Ya, sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya kan punya hajat nih Pak Haji, selalu saya ucapkan sujudi pasti sehat, pasti kaya raya dan bahagia. Nah itu untuk wujudkan itu gimana Pak Haji? Bikin tajub Allah dong, kan yang ngabulin Allah bukan saya. Lo bikin tajub Allah dulu. Kalau gue tanya Allah kabulin apa? Sorry Ji, dia nggak bikin tajub gue. Oke, nggak usah dikabulin ya Allah. Gitu. Lo bikin tajub Allah dulu bos. Kebanyakan kita tuh banyak maunya. Harusnya banyak bersyukur. Yang benar banyak bersyukur. Kita banyak maunya, banyak keinginannya, banyak cita-citanya. Nggak bisa bos. Haji Marco kenapa dia punya kontrakan 15 pintu? Dia maksain sedekah seisi toko material. Dia maksain mobil kesayangannya 2 unit. Wajar kalau kontrakannya dari 6 jadi 15. Wajar yang tadinya nggak punya ruko jadi punya ruko. Wajar dia keliling Eropa. Wajar dia keliling Cina. Wajar dia keliling Asia. Ya betul? Gitu dong bos. Lu nggak ada bikin tajub Allah bos. Bikin tajub Allah. Caranya bagaimana Pak Haji? Telanjang bulat di perapatan. Mantap. Ya, nanti ditelepon ambulan 911 dikirim ke rumah sakit jiwa. Ya enggak lah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Gue nggak bisa Ji baca Quran. Gue nggak bisa Ji bangun tengah malam. Gantinya sedekah ekstrim. Apa tuh yang disedekain? Isi rumah semua disedekain.
kecuali lantainya yang nggak disedekain. Kita kan dibela-belain pasang badan. Buat apa pasang badan? Udah nggak usah, sedekain aja. Nanti Allah tajub, ada jalannya gitu, Bos. Oke, siap. Kita Pak Haji. belum pernah, mana ada coba berani ngedekain mobil Alphard terbaru? Nggak ada. Nggak ada, Bos, nggak berani. Tapi pada saat yang saya pakai itu bukan mobil beli, Bos. Semua mobil kita 120 free. Nah, lo bikin tajub Allah dulu, Bos. Bebas, mau apa aja. Oke? Oke, Yo, siap. Ibu apa? Ibu, Minta ini apa? Haji, centong ya. Hah? Minta centong boleh. Nggak ya? mungkin, lo udah ngerjain gue. Yo, Ibu apa? Yo, Pak Haji. yo, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Nama saya Kasmawati. Saya dari Pekanbaru Pak Haji. Pertanyaannya. Saya mengerjakan ilmu RDA ini dari bulan Juli. Iya, pertanyaannya apa? Gini Pak Haji, dari kesehatan udah banyak terkabul Pak Haji, banyak sekali. Iya, pertanyaannya apa? Cuman di dalam penesian belum Pak Haji. Kami banyak utang. Ya udah. Utang. Haji Marco kan praktek tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Nah, lo bisa bikin tajub Allah apa? Bisa ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Haji Marco ngambil dua-duanya, ibadah ekstrim sama sedekah ekstrim. Apa yang dilakukan sedekah ekstrim Haji Marco? Sedekah 2 unit mobil kesayangannya, betul? Sedekah seisi toko materialnya, betul? Kemarin ada yang sedekah seisi toko grosir sembako, ya, 4 truk. Udah gitu aja lo bikin tajubnya Allah apa gitu loh. Mumpung badan lo bom-bom kar. Ya, Bapak apa? Saya bisa privat Pak Haji. Bisa, bisa. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Fandi Pak dari Bekasi. pertanyaan apa dia? Ya, ini Pak Haji, terkait yang celana dalam dibalik itu Pak Iya, Haji. pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya itu kan 9 hari ya Pak Haji. Itu 9 hari. Tiap hari celana di dalam. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau dia sidang di pengadilan pasti menang. Orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena santet dan akan kena guna-guna. maksud saya itu dicuci. Dicuci, kalau kata kontol panuan. Dicuci, disetrika. Soalnya ada yang ini juga berpendapat Celana dalam yang 9 hari nggak diganti-ganti itu supaya aset kita nggak dilelang, gitu. Ada beda. oh iya. Supaya aset kita nggak ditemukan sama debt collector, gitu. Oh, seperti itu ya. Kalau lu celana dalam nggak ganti-ganti mau buat apa? Bebas. Siap. Guru mah gue mau disita, pabrik gue mau disita, itu kan ada di YouTube ya. Ada. Siap Pak Haji. Ya. Nah, Yo, ini testimoni Pak Haji. Ini ada 2 yang terkait dengan enggak, pertanyaannya apa? pertanyaan itu aja. Deh, Dan- yuk duduk. Oh, ya. Ibu apa? Ayo cepat, gue mau ke Jakarta nih malam, mau ke Budur Assalamualaikum Kuangtung. warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Nama saya Yani dari Pangandaran. Pak Haji, saya mau bertanya, saya mau jual tanah sudah 3 tahun gak laku-laku. Emang doa gue biar gak laku, kalau laku lo gak bakal ke gue. Gampang lah. Cebok alat kelamin lo sampai bersih, cebok alat kelamin lo sampai bersih, masukin ke dalam panci. Panci? Nah, panci, masukin di panci, taruh di atas kompor. Ambil pandan 9 lembar, ikat simpul, ambil tisu. Tulis di tisu. Rumah saya, pabrik saya mau dijual di alamat jalan ini. Masukin tisunya ke dalam panci yang ada daun pandannya sama air cebokan alat kelamin lo. Masukin, ambil centong, lo centongin. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, datang. Beli tanah saya, beli pabrik saya, beli rumah saya. Tanpa nawar. Bayar tunai minggu ini, bayar tunai minggu. Ulangi selama 99 kali ulang. Terus sehari 3 kali. Biar cepat terkabul minggu ini 999 kali sehari 3 kali. Udah besok laku. Muternya. Iya, jangan lo udek alat kelamin lo. Maksudnya
Airnya banyak nggak? Panci. Airnya banyak nggak? Sebanyak alat kelamin lo keluar air. Nggak boleh pipis? Nggak Setengah panci. Oh iya. Udah tau belum cebok? Tahu. Haji Marco cebokin. Jadi dikasih. kamu kan bawahnya ada baskom, ini kamu semprot pakai selang, kan jatuh. Ya. Nanti baskomnya masukin ke dalam panci. Ya. Ini berlaku semua. Ya. Masukin pandan 9 lembar, masukin hajatnya pakai tisu, masukin. Tulis dulu. Ya, tulis. Kompor nyalain sampai mendidih. Nanti diaduk pakai centong. Apa hajat lo? Mau jual tanah? Mana tanahnya, di alamat mana? Nah, bacanya alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Sekarang gue tanya, alat kelamin laki-laki namanya apa? Aduk sambil ngucap, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Datang, beli aset saya di jalan ini. Iya. Tanpa nawar tunai. Kalau di bank terlalu lama appraisal, kita lagi butuh bulan ini duit, misalkan 20 miliar, udah gitu Cair. laku, pastilah. Pasti. Tadi saya ngajarin 40 orang tuh di Natrabu ya, di Iron Mall itu, alhamdulillah kan ada 2 orang tuh yang terkabul. Nggak apa-apa, tapi kan cepet. Iya. Nah, gua kasih bonus tadi centong keramat tuh yang udah 200 tahun nih, gua kasih. Ini uang bibit nih, gua panggil Haji Marco juga kan, gua kasih centong sampai 16 biji. 16 sama Saya uang dikasih bibit. nggak, Pak Haji? Nggak mungkin lah, badan lo bom-bomkar. Nih, ya kan? Pancing. Manjur, Mbak. Kalau Haji Marco aja bisa manggil ratusan miliar, mosok kita enggak. Kalau Haji, ya tepuk tangan Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa punya ruko 15 dengan centong keramat dari RDAY, mosok kita nggak punya kontrakan ruko. Buat apa sih Ji kalau kita di hari tua punya kontrakan? Biar kita punya penghasilan, supaya kita nggak diinjek-injek sama mantu, sama mertua, sama besan. Oke, yuk bapak-bapak. Bapak apa? Udah. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Salam kenal Pak Haji. Pertanyaannya apa bos? Mau tanya nih Pak Haji. Ya. Supaya lancar usahanya Pak Haji ini Pak Haji. Gua kan nggak tahu usaha lo apa. Ini baru mau usaha baru nih Pak Haji. Ya usahanya apa kan gua nggak tahu. Properti Pak Haji. Hah? Properti sama travel umroh Pak Haji. Ya sama kayak tadi, lo tampung cebokan alat kelamin lo ke dalam air, nanti di dalam kasih pandan 9 lembar ikat simpul sama hajat lo, masukin, aduk pakai centong. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, pada datang pada beli, pada datang pada beli. 9 kali ngucap alat kelamin laki-laki sama perempuan. Datang, tunai. Begitu. Untuk private gimana Pak Haji? Maksud lo? Private? Ya nggak mungkin lah, lo praktekin dulu. Nanti gue undang. Baik Pak Haji. Praktekin dulu. Percuma kita ngajarin orang blow on. Kelamaan. Maksud gue praktekin lama, dulu. Untuk percepatannya berapa lama Pak Haji? Hah? Untuk percepatannya berapa lama biasanya? Emangnya gue Tuhan? Nggak. Terserah Tuhan lah. Nggak bisa lah bos. Kalau gue jawab kata Allah, kurang ajar lo. Baru punya pasien banyak udah Sombong. janji 3 hari. Emang bener tuh kalau privat 3 hari Tuhan. Iya, kalau yang di umum jangan bilang 3 hari. Oh iya. Siap Pak Haji. Gue patuh bos sama Tuhan bos, karena kita berteman. Alhamdulillah. Pak Haji ya. Ya. Makasih Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ayo. Ayo. Pak Haji. Latah. Ya. Latah. Kaget. Latah. Enggak. Enggak. Oh iya jangan. Pak Haji. Ini bingung. Latah. Tadi kan tos kapusingannya aku suami. Ya Allah. Ngomongnya pakai bahasa Papua apa? Gue nggak ngerti bahasa itu. Kepusingan sama suami, hutangnya ya Allah nggak lunas Pak Haji. Itu Ada ini RDAY yang pamungkas, paksain ML sehari 3 kali. Pada saat laki-laki di atas, ibu di bawah, ibu ngucap lunas. Sedang lah. Ada ukuran 2 kilo.
Aduh gimana Pak Haji caranya ya Allah? Bikin tajub Allah, ridho suami. Bisa gak ibu kalau di tempat tidur ngeremes suami sampai ngucap utang lunas? Bisa? Enggak Pak Haji, jangan itu. Ya udah. Air reneman ibu kobokan, alat kelamin ibu cebokannya masukin dalam panci. Iya. Kasih pandan 9 lembar. Iya. Tulis hajatnya di tisu, masukin. Ibu bilang, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Sekarang pertanyaan saya, alat kelamin laki-laki namanya apa? Lanjut. Lunasin utang saya. Ya. Ada orang linglung yang lunasin utang saya. Ya. Ada orang linglung yang lunas. Nanti ada orang linglung. Ini udah dipraktekin sama tamu saya, Kolonel Edi Supardi. Amin. Dia nangis. Gue bilang ngapain nangis? Panggil bos. Akhirnya yang datang keponakannya, yang dimasukin dulu jadi akabri, sekarang paketnya kolonel. Dilunasin sama dia di BPR Depok. Ibu tinggal praktekin aja. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Ya, bapak apa? Terima kasih Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau tanya Pak Haji, bagaimana caranya kalau kita ingin punya rumah tanpa jual aset, tanpa Sekarang lo tinggal di mana? Jakarta Pak Haji. Rumahnya siapa? Rumah tetangga saya, kebetulan mau dijual Pak Haji. Hah? Rumah tetangga mau dijual, ditawarkan ke saya. Nah, lo sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jakarta di rumah. Maksud saya ada kita pengen beli rumah baru gitu Pak Haji. Colek alat kelamin lo tempelin di tembok jadi milik. Colek alat kelamin lo tempelin di tembok jadi milik. Ntar jadi milik. Apa yang dicolek alat kelamin kita ditempelin pasti jadi milik. Di tembok rumah saya atau yang akan dibeli? Yang makan lo beli dong, jadi milik. Sampai tuh tembok gambar alat kelamin lo. Baik Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu, ayo ibu. Pak Haji. Saya Kan udah praktekin ilmu Pak Haji, alhamdulillah terkabul ya Pak Haji. Contoh. Pakai yang uang kayak Pak Haji Marco yang apa namanya, alhamdulillah pakai centong, terus alhamdulillah jadi banyak Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus kalau kok kamu yakin ilmu RDAY kamu praktekin, kok kamu yakin? Apa yang bikin kamu yakin? Aku yakin aja gitu, karena kan ilmunya bener gitulah pokoknya, dan terus aku yakinnya kan buat orang tua gitu Pak Haji. Kalau aku, nah terus aku kan jualan. Apa yang dijual? Aku jualan es teh. Es teh di mana? Di Pondok Kopi. Rumah kamu? Iya, rumah aku. Kamu di rumah tinggal sama siapa aja isi rumah? Tinggal sama suami, sama anak, sama mbaknya. Yang kerja sama aku. Ya, terus? Nah, terus setiap jualan tuh aku puter-puter 99 kali Pak Haji. Sambil ngomong apa? Sambil ngomong atas ridho Allah dan muter-muternya apa? Yang diputer apa? Isinya apa? Yang diputer-puternya tehnya itu Pak Haji. Oh, tehnya. Sambil ngucapnya gimana? Alhamdulillah selama 99 kali atas ridho Allah, doa dan karomah anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, dagangan saya laris manis, omset saya banyak gitu. Hasilnya apa? Banyak duit saya. Tepuk tangan dong. Wow. Nah terus tuh tapi gini Pak Haji, kan alhamdulillah banyak, alhamdulillah kecukupin buat bayar karyawan, buat bayar utang. Nah terus kalau setiap saya gini Pak Haji, ada uang banyak nih masuk ke rekening, tapi cuman lewat buat orang lain gitu Pak Haji. Iya, karena kamu sedekah subuhnya bolong. Aku setiap hari sedekah subuh. Nilainya kecil, ya, mesti gedean dikit. Oh iya. Terus sedekah Jumat Barokah jangan bolong, kalau bolong bahaya. Aku minimal 1 juta. Kalau Jumat Berkah aku selalu kasih makanan. Oh nggak bisa, kurang nendang. Orang yang sedekah Jumat Barokahnya setiap hari 1 juta, untung bersihnya di rekening minimal 100 juta minimal. Amin. Gitu. Udah dibuktiin kok sama Mas Apriyadi sama dok. Apa? Kalau nggak ada uang 1 juta. Lo gadein kontol lo. Di itu penggadean. Iya, berarti aku harus ini ya Pak Haji. Sedekah Jumatnya itu harus dipaksain ya 1 juta. Maksain. Ya? Amin. Mbak, nih kenapa mesti maksain? Orang kalau ML berhubungan suami istri pada saat spermanya. Ya, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya.
Saya sedikit mau testimoni yang saya pernah alami di tetangga saya. Ada ibu-ibu yang nangis histeris. Nah, saya lihat tetangga udah pada penuh, taunya anaknya udah nggak bernapas. Ibunya teriak, anaknya nggak bernapas. Ya, terus. Bernapas. Nah, tiba-tiba saya ingat bahwa saya kemarin lusa ngerendam celana dalam saya yang 9 hari. Nah, sama saya dicuci. Sini, Bude, duduk sini. Ayo, sini. Sini dua nih. Ini ibu-ibu kadaluarsa. Duduk sini. Stok lama, sini. Nggak apa-apa. Ya, sini. Ayo, ya. Berapa orang? Berlima. Kasih sini. Kasih J. Ayo maju. Jarang-jarang ibu di sini. Ayo sini. Ya. Yes, guru saya. Ini ibu-ibu adalah guru saya. Ini ibu-ibu yang udah kadaluarsa. Ini satu kampung sama saya. Yuk, jadi pertanyaannya apa lagi, Bos? Testimoninya gimana? Ibunya nangis teriak-teriak, anaknya udah mati. Lanjut. Nah, udah gitu saya di rumah saya pernah ngerendam celana dalam yang udah 9 hari. Celana dalam lo rendam 9 hari. Ya. Nah, sama saya si airnya dimasukin ke tangan. Ya, ayo di situ. Apa? Airnya sama saya masukin ke tangan saya, tangan saya masukin ke air. Tangan kamu masuk ke dalam rendaman celana dalam yang 9 hari. Ya. Sambil gemeteran. Ya, betul. Oh iya, karena banyak bakterinya. Terus lanjut. Setelah itu saya usapin ke mukanya, Pak. Mukanya siapa? Kayak anak yang anak udah mati itu. Betul. Ya. Nah, setelah itu langsung napasnya keluar. Iya, napasnya langsung hidup lagi ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi orang dulu zamannya nih ibu-ibu nih masih kecil suka naik pohon terus jatuh gubrak dikencingin betul. Tak hidup lagi, atau diremes alat kelaminnya taruh di muka hidup lagi, atau celana dalam ibunya dicopot digosokin di hidungnya apa. Itu ilmu zaman dulu, Bos. Emang manjur. Tapi kalau kita nerangin di YouTube, itu banyak yang ngomong katanya aliran sesat. Akhirnya yang ucap aliran sesat sekarang udah pada almarhum. Kita doain biar dia dipanggil pulang. Alhamdulillah, ngurangin penduduk. Bagus. Jadi hidup lagi tuh anak. Alhamdulillah sampai sekarang. Bos, berarti kan alat kelamin lo manjur banget. Bisa gak nih ibu-ibu lo pakai ini, Bos? Biar utangnya hidup lagi, Bos. Ya, tambahan. Lo pakai celana dalam sekarang? Pakai. Copot, Bos. Kasih ibu-ibu. Jadi orang dulu kalau meninggal anak kecil main-main lari-lari atau apa, atau meninggal lah bahasanya masih baru, dikencingin aja, atau kita copot celana dalam kita gosok di hidungnya, nanti dia napas lagi gitu. Kok kayak gitu Pak Haji? Kan kemarin waktu saya sakit masuk ke ruang ICU, kata dokter, Pak Haji nanti jam 12 masuk ke ICU ya. Saya nggak mau, Dok. Nggak harus masuk karena Pak Haji biar cepat asam lambungnya biar diawasi sama dokter. Saya bel ibu saya, yang gue mau dimasukin ICU. Nggak mungkin, gue datang buru-buru. Langsung ibu saya datang copot celana dalam, gue diusapin pakai celana dalam emak gue. Padahal gue punya jamaah banyak, tapi gue diusap celana dalam gue. Pas dokternya balik, lihat hasilnya, wow, kok negatif? Tadi kayaknya positif nih menuju, kok jadi negatif? Iya Dok, ibu saya tadi ngosokin celana dalam saya. Ya udah deh, saya nggak berani. Akhirnya gue pulang. Udah bagus lah. Lo ada pertanyaan apa enggak? Ada kok. Apa? Saya kan udah sampai 6 kali ke sini. Pertanyaannya? Pertanyaannya kan saya tuh kan kena anugerah. Ya, yang kena anugerah itu kan. Maksudnya lo punya utang? Ya. Kemana? Ke leasing atau ke orang gitu juga kan. Karena apa? Usaha saya yang macet. Usaha lo apa? Ya dari besi. Hah? Perbesian. Perbesian. Ya. Kenapa lo nggak manggil pakai ilmu RDAI? Rendaman celana dalam, lo taruh di dalam galon, ditaruh dalam panci, pakai itu pandan, pakai hajat tulis, lo aduk.
rame lagi, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, datang rame, bayar tunai. Nanti rendeman cadalnya lo cawik-cawik di depan bengkel perbesian. Nanti orang pada banyak rame. Kalau bilang rame, kalau dia bayar tunai, dibayar tunai. Lu tinggal gitu aja, bos. Maksud saya begini Pak Haji, kalau seandainya Pak Haji menerima, karena saya udah nggak ada apa-apa lagi di rumah. Maksudnya? Si alat kelas itu semua, termasuk genset, termasuk trapo, termasuk mungkin alat cutting itu Pak, potong, saya mau sedekahin gitu. Boleh tahu hubungin sama Uje hubungin Uje ya. Ya. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Sip, Ibu.